Oke, kita lanjutkan ya. Oke, kita lanjutkan. Sebentar, saya share dulu ya PPT-nya. Oke, kita tadi sampai mana? Sampai di signifikansi, bukan? Ya, sampai di sini. Oke, oke, jelas ya. Sebenarnya lebih gampang untuk yang dinilai signifikansi. Karena apa? Karena kalau signifikansi itu pasti ada nilainya di SPSS. Kita nggak usah bandingin lagi sama tabel. Kayak yang tadi kan kita harus bandingin sama tabel, lalu kita plotkan di gambar, dia batasnya mana, dia masuk daerah mana. Nah, kalau yang disignifikan, kita cukup membandingkan dengan taraf kesalahan. Jadi kalau kita bikin taraf kesalahannya 10%, ya berarti kita bandingkan saja. Apakah nilai signifikansi itu kurang dari sama dengan atau lebih dari 10%. Kalau seandainya kita bikin taraf kesalahannya 1%, ya tinggal dibandingkan. Kalau seandainya kurang dari sama dengan 1%, maka tolak H0, kalau lebih dari 1%, maka dia terima H0. Segampang itu. Nanti kita coba di distribusi normal ya. Kita akan coba di distribusi normal. Nah, oke, selanjutnya kita akan masuk ke distribusi normal. Distribusi normal. Nah, dasar yang harus terpenuhi dalam data continuous. Nah, dasar pada statistika parametrik. Nah, kenapa kok menjadi dasar statistika parametrik? Iya. Statistika inferensial itu ada dua. Statistika parametrik dan juga non-parametrik. Syarat dari parametrik itu data harus terdistribusi normal. Sehingga ketika nanti datanya tidak terdistribusi normal, maka kalian harus menganalisisnya menggunakan statistika non-parametrik. Itulah kenapa di UAS kalian diajari tentang statistika parametrik dan statistika non-parametrik. Distribusi normal ini hanya ada pada statistika inferensia. Kalau statistika deskriptif, kalian tidak mempertimbangkan datanya normal atau tidak. Hanya di statistika inferensia. Pengambilan hipotesis juga hanya ada di statistika inferensia. Jadi itulah kenapa kalian membahas tentang populasi, membahas tentang sampel, pengambilan hipotesis, itu karena kalian nanti akan berhubungan dengan statistika inferensia. Nah, selanjutnya, data dalam distribusi normal diukur dalam bentuk standar deviasi dari nilai rata-rata. Nilainya disebut nilai Z, dan juga maksudnya apa? Nilai Z itu dapat memprediksikan proporsi sebuah distribusi yang dapat menjelaskan kurang lebihnya dari nilai tertentu. Oke, jadi kita menggunakan nilai Z ya. Yang ada di output SPSS itu adalah output Z. Tapi sekali lagi saya bilang kalian nggak akan menghitung nilai Z. Kalian nggak baca tabel Z. Yang kalian baca hanya outputnya. Nanti kita akan membandingkannya langsung melalui bukan berdasarkan nilai statistiknya, tetapi berdasarkan nilai signifikansinya. Nah, pengujian data terdistribusi normal. Itu merupakan langkah yang harus kalian lakukan di statistika inferensia. Kenapa? Karena kalau kalian tidak menguji datanya, dia terdistribusi normal atau tidak, bisa-bisa kalian salah melakukan analisis. Jadi ketika kalian menganalisis, kalian kan melakukan kegiatan statistika, setelah mengumpulkan data, kalian kan mengolah data. Nah, di pengolahan itu kalian harus melakukan uji. Uji apakah data tersebut terdistribusi normal atau tidak. Kenapa? Karena itu akan mempengaruhi pengujian analisis statistika lanjutannya. Kalau kalian salah di sini, bisa jadi kalian akan salah semuanya. Kenapa? Kalau datanya normal, kalian bisa menggunakan statistika parametrik. Contoh paling gampangnya, korelasi, regresi, uji T, ANOVA. Tapi kalau seandainya datanya tidak normal, tapi kalian melakukan regresi, salah. Apa yang kalian lakukan, penelitian kalian, itu salah.
Itu kenapa pengujian data terdistribusi normal itu merupakan kerangka awal kalian untuk melakukan analisis statistika lanjutan. Jadi memang menentukan apakah statistika kalian itu statistika parametrik ataukah non-parametrik. Nah, ciri distribusi normal bersifat kontinus, membentuk kurva seperti lonceng simetris. Nanti ada di slide selanjutnya bentuknya lonceng. Ini loh maksudnya, bentuknya lonceng seperti ini. Lalu grafiknya selalu berada di atas sumbu absis X. Jadi selalu di atas sumbu X ya, tidak di wilayah kuadran. Nah, kalau kita bayangkan kuadran, ada 4 kuadran, kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, kuadran 4, dia selalu ada di kuadran 1. Berarti di atas sumbu X, selalu di kuadran 1, tidak pernah di kuadran lainnya. Ya. Nah, lalu analisis dengan p-plot, maka akan ada 2 analisis yang akan kita, ada 2 cara. Oke, paling gampang deh ngomongnya. Ada 2 cara untuk melihat apakah data terdistribusi normal atau tidak. Itu melalui p-plot dan juga satunya melalui uji Z Kolmogorov-Smirnov. Ya, dilihat dari nilai signifikansinya nanti. Oke, yang pertama kita akan melakukan ini. Nah, ini kurvanya tadi ya sudah saya tunjukkan. Nah, cara pengambilan keputusan p-plot melihat sebaran data pada sumbu diagonal dari grafik. Jika sebaran data menempati di sekitaran garis diagonal dan mengikuti garis diagonal, maka data dinyatakan terdistribusi normal. Jika sebaran data menjauh dari diagonal dan tidak mengikuti garis diagonal, maka dinyatakan data tidak normal. Tapi kelemahan p-plot, sebenarnya p-plot ini gampang dilihat karena kita melihatnya berdasarkan grafik ya, berdasarkan gambar, cuman menimbulkan bias. Itulah kenapa biasanya kita tidak hanya memasang p-plot, melihat dari p-plot, tapi juga melihat dari nilai Z-nya. Nilai Z Kolmogorov-Smirnov. Karena apa? Karena dia tidak bias. Kalau p-plot itu bias. Biasanya kita ragu-ragu. Menurut kita, oh dia datanya tidak terdistribusi normal. Tapi ternyata ketika kita uji pakai Kolmogorov-Smirnov, dia mungkin 0,05 atau 0,04999. Nah, itu kan tergolong dari data normal ya, terdistribusi normal karena eh, taraf signifikansinya. Nah, makanya itu, kita tidak hanya melihat p-plotnya, tapi juga melihat dari nilai Z-nya. Nanti akan saya coba ya gimana maksudnya seperti apa. Tapi saya jelaskan dulu tentang nilai Z. Nah, kalau yang tadi berdasarkan gambar, kalau ini berdasarkan nilai Z-nya. Ada nanti tulisannya asimetris sig gitu. Jadi kalian melihat nilai output-nya di situ berapa, lalu ketika nilai sig-nya lebih dari taraf kesalahan, disebut data terdistribusi normal. Tapi kalau nilai signifikansinya kurang dari taraf kesalahan, maka dinyatakan data tidak terdistribusi normal. Jadi, kalau seandainya kalian menentukan bahwa taraf kesalahannya 5%, ketika nilai signifikansinya lebih dari 0,05, itu berarti data terdistribusi normal. Tapi kalau seandainya kalian tentukan nilai signifikansinya kurang dari 0,05, berarti dia tidak terdistribusi normal. Walaupun even angkanya 0,04999 itu termasuk kurang dari 0,05. Jadi tetap dia dihitung data tidak terdistribusi normal. Biasanya di SPSS itu bisa sampai berkoma-koma ya, desimalnya bisa lebih dari satu desimal di belakang satu angka di belakang koma, lebih dari satu angka di belakang koma ya kan, 2 angka bisa sampai 2 angka bisa sampai 3 angka di belakang koma. Nah, oke, saya contohkan dulu untuk yang p-plot. Nah, di sini ada data, di sini adalah data saya tentang impor daging sapi di New Zealand, USA, dan Australia. Ada 6 variabel di sini. Ini datanya New Zealand, ini data USA, ini data Australia. Yang ini logaritma natural dari New Zealand,
Ini logaritma natural dari USA dan ini logaritma natural dari Australia. As usual ya, saya selalu menggunakan Excel. Jadi semua data yang saya punya itu saya input di Excel sehingga apa? Sehingga ketika saya masuk ke SPSS itu tinggal Ctrl C, Ctrl V. Copy paste ya maksudnya. Untuk yang pplot, kita akan menggunakan analyze, descriptive analysis, dan di sini ada pplot. Kita masukkan yang New Zealand. Di sini tes distribusi normal ya, dan kita oke. Pplotnya kita lihat, mana sih pplot? Ini pplot. Nah, tadi jelas ya, ada penjelasan di sini, pplot adalah jika sebaran data mengikuti garis diagonal maka terdistribusi normal, jika dia menjauh dari diagonal maka tidak terdistribusi normal. Ini adalah maksud dari data tidak terdistribusi normal. Karena apa? Karena data ini menjauh dari garis diagonal. Berarti apa? Berarti datanya itu tidak terdistribusi normal. Oke. Selanjutnya, loh, tadi ke pos loh. Ya Allah, maaf ya. Maaf ya. Sih. Nah, ini ya maksudnya. Saya takut tadi nggak kerekam, jadi saya ulangi lagi. Nah, ini maksudnya adalah data tidak terdistribusi normal. Ya, karena dia menjauhi garis. Lalu kita buktikan. Apakah memang dia tidak terdistribusi normal? Kita lihat dari non param nilai Z Kolmogorov Smirnovnya di non parametric test, lalu legacy dialog. Di sini ada one sample KS, kita masukkan ini. Nah, oke. Normal ya tes distribusinya, kita oke. Kita lihat. Nah, nih. Ini yang kita lihat. Signifikansi 0,00. Kita lihat di sini. Jika signifikansi kurang dari taraf kesalahan, maka dinyatakan bahwa data tidak terdistribusi normal. Di sini signifikansinya 0,00. Sehingga kurang dari taraf kesalahan di SPSS itu default 5% dari 0,05, 0,00 kurang dari 0,05 berarti dinyatakan bahwa data tersebut tidak terdistribusi normal. Oke. Oke. Saya pindah dulu gambar saya lagi ya. Nah, oke. Selanjutnya, kita coba yang lain. Nggak usah disimpan lah ya. Oke, kita selanjutnya adalah kita coba yang log natural. Jadi kita buat descriptive analysis-nya. Log natural yang New Zealand. Kita oke. Nih, gambarnya terdistribusi normal atau enggak, Bu? Ini kan dia nyimpangnya sedikit ya, enggak kayak yang tadi. Kalau yang tadi nyimpangnya memang banyak. Dia dari sini, lalu ke sini jauh, baru belok ke sini. Kalau ini kok sedikit, ini termasuk distribusi normal atau tidak? Nah, inilah yang saya sebut tadi, p-plot itu bisa menimbulkan bias. Biasnya ya karena ini, kita bingung. Kita bingung menentukan dia normal atau tidak datanya, karena gambarnya seperti ini. Sehingga apa? Sehingga kita harus menggunakan analisis yang lain, yaitu yang tadi, nilai Z tadi. Kita coba masukkan, saya balikan dulu, kita ini, dan kita oke. 0,01. Kalau kita ngambil taraf kesalahannya itu 0,05, 5%, maka dia data tidak terdistribusi normal. Tetapi, kalau kita mengambil taraf kesalahannya 0,01 atau 1%,
maka dia termasuk distribusi normal. Boleh seperti itu, Bu, boleh. Kan saya bilang tadi, taraf kesalahan itu kalian yang menentukan, sama seperti taraf signifikansi, itu peneliti yang menentukan. Taraf kesalahan, taraf kepercayaan itu jadi satu paket ya. Karena taraf kesalahan itu kan alfa, taraf kepercayaan signifikansi. Satu min alfa itu sama dengan signifikansinya. Nah, jadi kalau kita tentukan taraf kesalahannya itu 1%, maka dia terdistribusi normal. Nih, test distribution is normal. Tapi kalau kita buat dia taraf kesalahannya 0,05, berarti dia tidak terdistribusi normal. Tapi perlu diingat, kalau kalian punya 5 variabel, jangan kalian bilang bahwa, oh yang variabel pertama signifikansinya 5%, variabel 2, 2%, variabel 3, 3%, ya nggak gitu juga ya. Nggak gitu juga. Harus konsisten. Oke, itu ya bisa dilihat ya di situ. Oke, saya contohkan lagi yang lainnya. Kita lihat di analyze-nya Australia. Nah, ini datanya tidak terdistribusi normal. Kita lihat di nilai Z-nya, Australia ya, 0,00. Jadi datanya tidak terdistribusi normal. Lalu kita lihat bagaimana kalau yang LEN. Kita buat LEN Australia, kita lihat. Terdistribusi normal ya, lebih dari 0,05, lebih dari 0,01. Kita lihat p-plotnya. Ini saya harusnya p-plot dulu. Kita lihat p-plotnya, normal. Oke, itu. Jadi cara menentukan data terdistribusi normal atau tidak itu. Dan tolong nanti ini diingat cara membacanya, diingat juga cara analisisnya. Nah, kembali lagi ya. Oke, itu cara pengambilan keputusan di eh, data terdistribusi normal atau tidak. Cara menentukannya seperti itu. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke yang terakhir, yang benar-benar terakhir ini. Bahasan saya yang terakhir adalah tentang statistika inferensial. Nah, penerapan metode statistik untuk menaksir atau menguji karakteristik populasi yang dihipotesiskan berdasarkan data sampel. Jadi saya jelas ya, bahwa kalau deskriptif itu saya tidak peduli dia itu datanya sampel atau populasi. Karena kita melihat, menelaah, menganalisis karakteristiknya. Sedangkan kalau inferensia itu kita menaksir atau menguji karakteristik dari populasi yang kita buat hipotesisnya. Kenapa kok kita uji? Kenapa kok kita melihat hipotesisnya? Kenapa harus ada hipotesisnya? Karena populasi tadi itu kita ambil sampelnya. Beda sama deskriptif. Kalau deskriptif kan kita sudah mengkaji secara keseluruhan semuanya, mendeskripsikan. Sedangkan kalau yang inferensia, ada populasi yang besar, kita ambil sampel yang sedikit. Nah, sampel yang sedikit ini kita harapkan nanti bisa mewakili dari populasi. Tuh ya, itu statistika inferensial. Kalau kalian bingung ini, kita punya kegiatan statistika itu mengumpulkan, mengolah, dan menyajikan. Setelah mengajikan itu kan menginterpretasikan. Tapi perlu diingat, ketika kita menyajikan data, itu kita harus tahu datanya dalam bentuk sampel atau tidak. Kalau dia dalam bentuk bukan dalam bentuk sampel, otomatis dia adalah statistika deskriptif. Hanya menganalisis karakteristiknya saja, melihat, menggambarkan, menelaah.
Sedangkan kalau dia datanya data sampel, bagaimana? Kalau dia datanya data sampel, nah, penggunaan hasil olahan data sampel untuk menaksir, menguji karakteristik populasi yang dibuat hipotesisnya. Karena kita ngambil datanya sampel. Itu adalah statistika inferensi. Ya, kelihatan ya. Kalau dia jalurnya adalah yang ini, bukan data sampel, dia adalah statistika deskriptif. Kalian menginterpretasikannya secara deskriptif. Tapi kalau datanya data sampel, nah itu adalah statistika inferensial. Itu nanti yang akan kalian bahas di UAS. Pindah lagi ya gambar saya. Ya, pindah ke atas. Nah, ada uji hipotesis. Nah, statistika inferensial ini juga kan ada dua macam ya. Ada statistika parametrik dan juga non-parametrik. Nih, statistik parametrik dan non-parametrik. Bagaimana kita menentukan bahwa kita harus menggunakan parametrik dan non-parametrik? Yang paling jelas, yang pertama adalah dilihat dari skala datanya. Kalau datanya nominal atau ordinal, absolut kalian harus menggunakan statistika non-parametrik. Kalau datanya interval atau rasio, dilihat dulu apakah datanya terdistribusi normal, data normal, atau datanya data tidak normal atau tidak terdistribusi normal. Kalau seandainya dia datanya adalah data interval atau rasio, terdistribusi normal, maka kalian ke statistika parametrik. Tapi kalau dia datanya interval atau rasio, tapi tidak terdistribusi normal, kalian ke statistika non-parametrik. Statistika parametrik sendiri itu ada 3 macam. Ada yang analisis univariat, ada bivariat, dan multivariat. Ini berdasarkan apa, Bu, pembagiannya? Berdasarkan banyaknya variabel. Univariat itu berarti hanya satu variabel saja yang dilihat. Bivariat itu 2. Multi berarti lebih dari 2. Oke, itu ya. Ini adalah jenis-jenis hipotesisnya yang bisa kalian, apakah dipelajari semua di perkuliahan? Tidak. Kalian ada yang harus otodidak kalau memang kalian mau ya. Dari skala datanya, ini interval dan rasio. Jelas sih kalau ini yang statistika parametrik. Nah, nanti yang akan kalian pelajari itu adalah Chi-square, lalu korelasi, regresi, t-test, dan juga ANOVA. Itu nanti kalian pelajari di perkuliahan di UAS. Tapi kalau yang lainnya itu kalian harus mempelajari otodidak, belajar sendiri ya. Oke. Oke, sekian pembahasan dari saya untuk pertemuan ke-7 ini. Semoga bermanfaat dan juga bagaimana dengan ujiannya, Bu. Ujiannya nanti akan saya sampaikan menyusul. Jadi materi ujiannya apa, bentuk ujiannya bagaimana, kisi-kisi penilaiannya pun nanti menyusul ya. Nanti akan kita lihat perkembangannya seperti apa dan akan saya share juga ke komtinya, akan saya share juga ke Edmodo kalau sudah jadi ya. Pada intinya tetap saya sudah membahas kisi-kisi, sebenarnya saya sudah membahas juga di pertemuan sebelumnya, pahami topik 1, topik 2, topik 3, yang pasti saya akan semuanya akan masuk. Apapun bentuk ujiannya, semuanya akan masuk ya. Oke, kurang lebihnya saya mohon maaf. Sampai ketemu lagi di semester yang memang kalian harus ketemu sama saya. Tapi kalau setahu saya semester 3 saya nggak ngajar kalian, ya semoga sukses, sukses juga di mata kuliah yang lain, semoga nilai UTS-nya bagus, jadi nggak terlalu berat ya di UAS, karena UAS lebih susah. Oke, sampai ketemu lagi, sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.